رب العالمين وبه نستعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وافترض عليهم توحيده وطاعته أوجب عليهم ذلك في خاصة أنفسهم وأن يجاهدوا عليها أهلهم وأولادهم. فأكاد العبادة صلوات الخمس المفروضة التي هي عمود الدين ورأس الأمانة صلاة الجمعة التي هي عيد الأسبوع وهي أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر لأن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة يوم الجمعة عيدا يتفرغون فيه من عبادة ربهم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepadanya. Allah mewajibkan mereka bertauhid setiap mukmin dan menyuruh mereka mengajak keluarga dan putra-putri mereka melakukannya dengan baik. Karena salat merupakan tiang agama, adapun puncaknya adalah kewajiban salat Jumat yang diadakan seminggu sekali. Salat Jumat lebih utama dari salat Idul Adha, salat Idul Fitri, karena Allah memilih hari Jumat sebagai hari raya bagi umat Islam agar mereka menyibukkan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan dalam hadis sahih, "Adallallahu an yaumil jum'ah man kana qablana fakana lil yuhudi yaumus sabti wa lin nasara yaumil ahadi wa ja'a Allahu bina fahadana li yaumil jum'ah nahnul akhiruna sabiqun." Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami dari hari Jumat, bagi kaum Yahudi hari Sabtu, bagi kaum Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah mendatangkan kami dan memberi petunjuk kami untuk hari Jumat. Kami generasi terakhir di dunia ini, tetapi kami generasi pertama di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Awal salat Jumat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat Jumat yang diadakan di Masjid Bani Abdul Asal di Madinah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam baru berhijrah ke sana, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam baru tiba di rumah Abu Ayyub Al-Ansari pada hari Jumat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin melakukan salat Jumat yang pertama. Pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam berpidato, "Ayyuhan nas, tubu ila rabbikum qabla an namutu wa badiru bil a'mali shalihah qabla an tubshiru wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Barakatu dzikrikum lalu wa kasratus shadaqah fis sirri wal alaniyati tunsuru wa turzaqu wa tujbaru wa'lamu anna Allah farada 'alaikum as-salata jum'ah fi yaumi hadza fi yaumi maqami hadza man tarakaha tahawunan biha wastighfafan biqadriha fala jama'ahu Allahu syamlahu wala barakalahu fi amrihi ala wala salata lahu ala wala zakata lahu ala wala siyama lahu." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Tuhan sekalian sebelum kalian mati. Lakukanlah segera amal-amal soleh sebelum kamu sibuk. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak berzikir kepadanya dan memperbanyak sedekah secara rahasia dan terang-terangan agar kalian diberi pertolongan berupa diberi rezeki dan diberi keselamatan. Ketahuilah bahwa Allah telah memfardukan salat Jumat bagi kalian sejak pada hari ini dan sejak di tempatku ini. Barang siapa meninggalkannya karena meremehkan dan tidak peduli kepadanya, maka Allah tidak akan menyatukan perpecahannya dan Allah tidak akan memberi berkah dalam segala urusannya. Ketahuilah bahwa salatnya, zakatnya, dan puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis di atas menunjukkan akibat buruk yang akan diterima oleh seorang yang enggan melakukan salat Jumat tanpa uzur syar'i. Pahala amal-amal kebajikannya seperti sholat dan puasanya terancam gugur, dan ia terancam dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala jama'ahu wa syamlahu wa la barika lahu fi amrihi. Maka Allah tidak akan menyatukan perpecahannya dan tidak akan memberikan berkah dalam segala urusannya. Ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga berlaku bagi seorang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i, baik karena berpergian untuk bersenang-senang atau mempersiapkan hidangan makan di rumah atau untuk menunggu kedatangan para undangan. Kesemuanya itu termasuk dalam kategori ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kesempatan. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang diraih oleh orang-orang soleh. Ada sebuah hadis yang menerangkan betapa besarnya ancaman yang akan dihadapi oleh seseorang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i, yang disebutkan dalam hadis berikut. Liyantahiyanna aqwamun an madahihim an jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Sebaiknya orang-orang yang suka meninggalkan sholat Jumat segera menghentikannya, atau kalau tidak pasti Allah akan menutup rapat hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'ain tabarallahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut, maka Allah akan menutup rapat hatinya. Hampir saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Andai kata di dalam rumah itu tidak terdapat anak-anak kecil dan kaum wanita yang tidak berdosa. Dari keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa menghadiri sholat Jumat berjamaah hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecuali bagi 4 orang, seorang budak, seorang wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk segera menghadiri sholat Jumat dan meninggalkan kegiatan bisnis mereka. Ketika mereka mendengar panggilan untuk menghadiri sholat Jumat, agar mereka menyibukkan diri untuk mengabdi kepadanya. Dan Allah memberitahu bahwa menghadiri sholat Jumat keuntungannya lebih besar dari mendapat dunia dan seisinya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk salat Jumat, maka segeralah kalian menuju ke tempat masjid untuk mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli yang sedemikian itu adalah lebih baik bagi kalian mengetahuinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahuilah bahwa memenuhi segala kewajiban merupakan pertolongan yang terbesar untuk memenuhi segala hajat, menghilangkan segala kesulitan, dan memperluas rezeki dalam kehidupan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan baginya dari segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia perkirakan. Arab Ibnu Malik, seorang tabi'in, jika telah menyelesaikan sholat Jumatnya, maka ia memegang pintu masjid seraya berkata, "Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu, telah melaksanakan kewajibanmu, dan aku telah bertebaran di muka bumi seperti yang Engkau perintahkan. Maka berilah aku rizki dari karuniamu, seperti yang Kau janjikan kepadaku bahwa Engkau sebaik-baik pemberi rezeki." Maka hartanya menjadi banyak dan kebaikannya berlimpah ruah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul rabbi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'azizin nasri wa muyassiris syakirin bihamdihi syukri
وموفق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدخول صلاة دائما بلا فناء ولا فتور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى ملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين اللهم احفظ عليهم ودافع أديانهم وأخرجهم من ضيق سجون إلى سعة أوطانهم آمين ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.